Raja gelap pasar Tanah Abang yang nyaris tak tersentuh hukum tiba-tiba melejit namanya sebagai loyalis tak tergoyahkan Presiden Prabowo Subianto. Keberaniannya bak petir di siang bolong, tak gentar meski berhadap-hadapan dengan sederet legenda jalanan yang konon sanggup menghabisinya. Puncaknya terjadi saat ia melayangkan hinaan pedas orang tua bau tanah ke Sutioso, sang purnawirawan TNI sekaligus mantan gubernur DKI Jakarta. Sebuah pernyataan yang mengguncang jagat politik dan mematik gelombang pro kontra dari segala penjuru. Tak heran publik dibuat penasaran, siapakah sesungguhnya Hercules ini? Apa yang membakar nyalinya hingga berani menantang tokoh sebesar Sutioso? Di sisi lain, ada sosok yang mampu menaklukkan Hercules. Sebelum itu, mari kita membahas musuh bebuyutannya. Ia adalah John Refra, yang lebih akrab dipanggil John Kai, yang kerap terlibat bentrokan sengit dan memperebutkan wilayah kekuasaan. Ketegangan ini tidak mereda meski John Kai telah berpulang. Bara permusuhan berpindah pada adiknya, Tito Refra Kai, ketika keduanya dipertemukan dalam sebuah wawancara syarat ketegangan. Foto harus sopan. Nah, bukan. Kamu karena saya ngomong, kamu diam. Kalau kamu ngomong, saya diam. Pak Hercules. Ya? Namun hanya beberapa hari setelah pertemuan itu, kabar mengejutkan datang. Tito ditemukan tewas bersimbah darah akibat tembakan misterius saat asyik bermain kartu bersama tetangga. Tragedi ini menambah noda hitam dalam saga perlawanan keluarga Kai melawan kekuatan Hercules. Ketika tatanan dunia gelap yang dibangun Hercules akhirnya terhempas, ia justru bangkit lebih perkasa lewat lahirnya Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya, GRIP Jaya, pada tahun 2011. Di bawah komandonya, ormas ini lahir sebagai benteng demokrasi yang menitik beratkan pada nilai kejujuran tak tergoyahkan, keadilan menyeluruh, dan semangat partisipatif yang membara. GRIP Jaya tidak sekedar menjadi pengamat. Mereka turun tangan memastikan rangkaian pemilihan umum berjalan tertib, tepat dalam koridor undang-undang, serta sesuai dengan peraturan pelaksanaannya. Lebih jauh, ormas ini menjalin sinergi agresif bersama berbagai pemangku kepentingan. Mulai penyelenggara hingga pengawas independen untuk mengawal setiap detik proses demokrasi agar tak ada celah bagi kecurangan. Meskipun kini mengenakan jas resmi sebagai ketua ormas buatannya sendiri, naluri premannya tetap berkobar seperti bara api yang tak kunjung padam. Ketika Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, atau yang akrab disapa Kang Deddy, mengusulkan pembubaran GRIP Jaya, Hercules meledak bak petir di siang bolong. Ia mengancam akan mengerahkan 50.000 loyalisnya untuk menggempur Gedung Sate, benteng kekuasaan Jabar, demi meneguhkan wibawa dan memperlihatkan siapa pengusaha sejati di ranah itu. Kalau saya suruh 50.000 orang datang ke Gedung Sate, bagaimana Deddy Mulyadi? Suara komandonya bergema, menebar getaran takut di seluruh pelosok. Tak berhenti di situ, Hercules berani menantang mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantio, setelah sang jenderal menuding atribut ormasnya serupa topeng preman. Dalam sekejap, adu lidah dan hujatan mereka memanas bak sengketa kuno, mengguncang media sosial dan panggung politik. Perseteruan yang hingga kini masih bergema nyaring. Tapi Gatot, saudara Gatot, Nurmantio, saya tidak menghargai Anda. Ya, jadi... Namun di balik gemuruh amarah, Hercules memilih menurunkan bara dendam dan mengulur tangan damai. Dengan tulus ia mencabut hujatan, menyampaikan permohonan maaf terbuka kepada Sutioso, mantan Wakil Komandan Jenderal Kopassus, melalui pernyataan publik yang mengejutkan. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Reputasi Sutioso terukir dalam sejarah militer. Setelah menyusup ke markas gerakan Aceh Merdeka hanya bermodalkan 1 pistol dan 2 ajudan bersenjatakan AK-47. Memaksa Komandan GAM bersama 120 prajuritnya menyerah tanpa syarat. Keberanian itulah yang membuat Hercules bersikap hormat setinggi langit, mengakui Sutioso sebagai legenda medan tempur sejati. Minta maaf sebesar-besarnya kepada Pak Sutioso dan kepada anak cucu dan keluarganya. Karena Pak Sutioso dari komando pasukan khusus pada saya. Sementara itu, namanya harum karena kedikdayaan dan penuh hormat di hadapan satu sosok, Presiden Prabowo Subianto. Bukan sekedar cerita belaka, rumor kencang menyebutkan bahwa Hercules memiliki backingan kuat di pemerintahan puncak. Bahkan disebut-sebut menanggung utang nyawa pada Presiden ke-8 Republik Indonesia itu. Lalu apa sebenarnya yang mengikat hati dan naluri preman legendaris ini begitu dalam kepada Prabowo? Jejak kedekatan mereka berakar jauh di medan Kopassus, tepatnya saat Prabowo masih menjabat sebagai kapten di Timor Timur, kini Timor Leste. Pada masa itu, Hercules berstatus tenaga bantuan operasi.
Namun di balik seragamnya, konon Prabowo lah yang memberikan dukungan dan pelindungan tiada henti. Hingga pada titik itulah Hercules mengaku berhutang nyawa seutuhnya, merasa hidupnya diselamatkan oleh jenderal muda tersebut. Kesetiaan Hercules semakin mewujud nyata di ranah politik. Ia menjadi pendukung fanatik Prabowo dari pemilihan presiden 2014, 2019 hingga kontestasi 2024, menggemborkan orasinya, menyalurkan massa dan mengerahkan jaringan loyalitas tanpa jeda. Bahkan ia bersumpah hanya Prabowo satu-satunya sosok yang bisa menyerangnya tanpa dibalas sama sekali. Namun di balik aura jagoan jalanan yang berani menantang hampir semua tokoh besar, tersembunyi pula deretan nama yang membuat Hercules lahir dari kegelapan Tanah Abang harus menunduk. Siapa sang penjinak ombak gelap Tanah Abang? Brigadir Jenderal Hengki Haryadi, sosok polisi perwira tinggi yang telah 3 kali menorehkan tinta emas keberhasilan membekuk Hercules saat beraksi premanisme. Pada 2013, ketika menjabat Kasat Reserse Polres Metro Jakarta Barat, hendak membungkam kerajaan gelapnya, Brigjen Hengki memimpin penyergapan di Kembangan. Bersama timnya, ia menggulung Hercules beserta 49 anak buahnya atas tuduhan pemerasan dan perlawanan terhadap petugas, menunjukkan ketangguhan tak tergoyahkan. Meski pernah merasakan dinginnya jeruji, sang jagoan Tanah Abang tak kunjung jerah. Setahun demi setahun berlalu, hingga 2017, saat Hengki sudah menjabat Kapolres Metro Jakarta Barat, ia kembali mengoyak benteng premanisme dengan menahan Hercules dalam kasus pemerasan sekaligus pendudukan lahan di Kalideres. Kemenangan kedua ini menegaskan reputasi Hengki sebagai penegak hukum yang tanpa kompromi. Di tahun 2023, dalam gertakan penuh percaya diri, Hercules sempat mengklaim tak gentar dan bahkan mengaku punya 1,4 juta loyalis siap menggempur Brigjen Hengki. Anggota saya ada 1.400.000. Saya dengar kemarin itu Hengki Haryadi ancam saya. Kau kecil Hengki Haryadi. Namun sesaat kemudian ia mengeluarkan klarifikasi dan permintaan maaf mendadak, menegaskan ucapannya hanya spontanitas liar. Pertama mengucapkan minta maaf sebesar-besarnya kepada Pak Hengki. Ada TO saya, ada target saya. Ternyata itu tanggapan terhadap orang itu ternyata salah. Dengan sikap yang melegakan publik, Brigjen Hengki menerima maaf itu, menutup bab perseteruan tanpa perlu amunisi konflik lebih lanjut. Sebuah bukti bahwa kekuatan sejati terkadang terletak pada ketegasan serta kebijaksanaan menahan diri. Lalu ada jawara Betawi, Muhammad Yusuf bin Muhi, yang lebih dikenal sebagai Ucu Kambing. Dialah sosok yang konon mampu membuat Hercules, raja gelap yang bahkan John Kai gentar, harus angkat kaki dari tahtanya. Lantas apa rahasia di balik kekuatan jawara Betawi ini? Ucu Kambing bukan sekedar petarung jalanan. Ia bagai bayangan tak terlihat yang menancapkan cengkramannya di setiap lorong pasar, membangun kekuasaan lewat solidaritas dan reputasi baja. Wilayahnya membentang luas hingga sudut-sudut Tanah Abang, menjadikannya benteng tak tertembus. Sebuah kekuatan mutlak yang memaksa Hercules menyusun strategi licin untuk mengusir sang jawara demi memperluas dominasi. Sayangnya Hercules selalu menyepelekan bayang-bayang itu. Dipenuhi kesombongan, ia percaya bisa dengan mudah menundukkan Ucu Kambing dan merebut wilayahnya. Padahal jawara Betawi ini telah beberapa kali merasakan dinginnya jeruji, buah dari aksinya yang piawai melumpuhkan lawan. Legenda bahkan mencatat satu hantaman Ucu mampu menumbangkan anggota brigade mobil dalam sekejap. Fakta-fakta menggetarkan ini sempat diabaikan hingga terbukti mematikan. Puncak drama terjadi pada 1996 ketika Hercules bersama pasukan bayangannya melancarkan seruan dahsyat untuk menaklukkan Tanah Abang. Tembakan demi tembakan, bentrokan demi bentrokan menghujani benteng Ucu. Namun pertahanan jawara itu tetap tegak tak tergoyahkan. Pada akhirnya Hercules kalah telak, terpaksa menundukkan kepala dan mengakui keunggulan Ucu Kambing. Dari runtuhan perang sengit itulah hormat tulus Hercules lahir. Pengakuan bahwa di dunia gelap pun ada senior sejati yang wajib dihormati. Di balik kontroversinya, tak sedikit juga yang mempertanyakan asal-usul Hercules. Dilahirkan di tengah badai sejarah pada dekade 1960-an di Timor Portugis, Hercules menyambut dunia saat siraman peluru dan jeritan perang mengoyak tanah kelahirannya. Kehilangan kedua orang tua di usia belia menambah deret luka yang harus disandangnya. Namun kepedihan itu pula yang menempa tulang dan nadinya menjadi baja. Saat ia melangkah ke medan Kopassus sebagai tenaga bantuan operasi,
Setiap peluh dan darah di latihan tempur mengukir jiwa baja, menjadikannya sosok yang tak mudah dipatahkan oleh siapapun. Usai melepas seragam hijau Kopassus, Hercules menancapkan jejaknya di keramaian Tanah Abang. Disinilah ia merajut aliansi dengan sesama migran Timor, termasuk logo Wallenberg dan Alfredo Monteiro Pires, untuk membentuk geng preman yang cepat meroket. Dalam waktu singkat, bisnis pemerasan dan jaringan mucikari yang dipimpinnya meledak bak gunung berapi, mengalirkan kekuasaan ke setiap lorong. Bahkan di balik topeng kekejamannya, Hercules melancarkan pemerasan politik mengatasnamakan tentara Indonesia, menepis dan menakut-nakuti para pejuang kemerdekaan Timor yang berani bersuara di Jakarta.